ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله من ذريته من آياتنا إنه سميع بصير. Manani wallahu a'lam bil murad ay biha kitabul ibarat. Allahumma rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamna malaikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja serta puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul, berpuasa, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabiyana wa Habibana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan sebagai kita sebagai umatnya pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa melaksanakan Isra dan Mi'raj ini di madrasah yang memang belum selesai, dan ini merupakan berkah dari Allah, berkat doa dari kalian. Mudah-mudahan pembangunan pesantren kita cepat selesai. Amin. Dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Tak lupa juga saya yang Abi cintai anak-anak santriin dan santriat yang hari ini menunjukkan bahwa kalian ini mempunyai perencanaan yang bagus. Salah satunya peringatan hari besar Isra. Sekilas tentang Isra dan Mi'raj. Di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu min dhurriyyahu min ayatina innahu sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, bahkan dicatat dalam Al-Quran menjadi salah satu bagian dari surat Al-Quran, yaitu surat Al-Isra, bahwa menunjukkan kebesaran Allah di dalam
peristiwa Isra Mi'raj. Makanya Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan perjalanan Isra pada malam hari. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi itu pada malam hari. Ketika pada waktu itu datang malaikat Jibril memberikan dua minuman. Yang pertama adalah minuman arak alkohol, yang kedua minuman susu. Nabi memilih susu. Kata Jibril, itulah fitrah. Sesudah itu Nabi diajak menaiki kendaraan yang bernama buruk. Buruk ini adalah kendaraan yang memakai hewan yang berwarna putih. Sekali melangkah sampai netral, sampai ujung mata tidak terlihat, saking cepatnya, lebih cepat daripada kilat. Rasul menaiki tangga buruk. Tangganya terbuat dari emas yang sebelah kanan, yang sebelah kiri terbuat dari perak. Bahkan anak-anak tangganya ada yang terbuat dari emas dan ada yang terbuat dari perak. Kisah ini diterangkan dalam kisah Isra Mi'raj. Setelah Nabi naik buruk melesat sampai ke Masjidil Aqsa. Secara logika, jarak Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu 12.239 km. Kalau secara logika itu membutuhkan waktu beberapa bulan untuk sampai ke sana. Bahkan secepat kilat pun yang hari ini, yang perkembangan modern, pesawat itu membutuhkan berapa hari untuk sampai ke Masjidil Aqsa? Sampai 2 hari. Ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul. Ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul, yang dimana secara hari ini kalau bukan karena keyakinan perkara Isra dan Mi'raj tidak mungkin terjadi. Dan inilah salah satu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi besar kita berupa mukjizat yang memang kharikul. Di luar kebiasaan alam manusia. Setelah sampai Masjidil Aqsa, kenapa disebut dengan Masjidil Aqsa? Karena Masjid Al-Aqsa, masjid yang sangat jauh, satu-satunya masjid yang pada waktu itu tidak ada lain selain Masjidil Aqsa. Tidak ada lagi masjid. Cuma satu masjid di dunia, yaitu Masjidil Aqsa. Setelah sholat, Rasul setelah sampai Masjidil Aqsa melakukan sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Rasul diangkat naik ke langit pertama. Langit pertama dijaga oleh siapa? Oleh malaikat Hafadah yang bernama malaikat Asmu'in. Ketika nyampe ke langit pertama ditanya, "Man anta?" Siapa engkau?
Lalu menjawab, ana Jibril, saya Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama? Yang bersama saya adalah Muhammad Rasulullah. Ketika ditanya seperti itu, penjaga langit yang pertama yaitu malaikat hafadh, apakah engkau diutus untuk datang ke sini? Jibril menjawab, saya bersama Muhammad diutus untuk menemui seseorang. Dibukalah pintu langit yang pertama oleh malaikat hafadh. Pas diketuk, assalamualaikum, keluarlah ya Pak Nabi Adam. Sampai di situ Nabi Adam mendoakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ditunjukkan anak keturunan Adam semuanya, baik yang sudah lahir yang dahulu ataupun yang akan datang. Ketika melihat ke kanan ada sebuah pintu, Nabi Muhammad bertanya, pintu apakah itu? Pas dibuka oleh Nabi Muhammad, pintu pas dibuka ada yang berwarna hitam, yaitu dengan berbau wangi. Kenapa berbau wangi? Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, itulah orang-orang yang nantinya akan dijadikan masuk surga. Makanya Nabi berdoa, semoga umatku nanti yang berbau wangi ini dijadikan, dimasukkan ke surga ini. Ketika menoleh lagi ke apa? Ke pintu yang kiri, Nabi membuka, pas dibuka apa? Ada yang berwarna hitam, baunya sangat pekat. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apa maksudnya itu? Ketika ditanya, Jibril menjawab, itulah calon arwah-arwah yang akan mengisi dunia, yang akan nantinya menjadi penghuni neraka. Maka Nabi Muhammad berdoa di situ. Apa doanya? Ya Allah, semoga arwah-arwah ini dimasukkan ke dalam api neraka. Setelah selesai, Nabi Adam pun mendoakan Nabi Muhammad. Lalu dilanjutkan ke perjalanan kedua, ke langit kedua. Langit itu terbuat dari apa? Intan dan mutiara, jamrud, yang tidak dibakar. Pas sampai ke langit kedua, ada malaikat penjaga. Man anta? Kata penjaga langit, malaikat penjaga langit, yang jawab, saya Jibril. Ya, lain saya Heru. Saya Jibril. Ya. Wa man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Muhammad Rasulullah. Apakah kau diutus ke sini untuk naik ke langit kedua? Ya, kata Jibril. Sampai mengetuk pintu, terbukalah. Ada dua orang di situ. Siapa mereka ya Jibril? Kata Jibril, dia adalah Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa mereka di sini? Karena Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, yang nantinya sebelum kiamat akan diturunkan kembali meneruskan syariat engkau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk membunuh Dajjal. Ya. Sesudah dari langit kedua, Rasul melanjutkan perjalanan ke langit ketiga. Pas langit ketiga ditanya lagi seperti tadi, man anta wa man ma'aka? Lalu menutup pintu, datanglah keluarlah penghuni langit ketiga, yaitu Nabi Yusuf.
sangat takjub melihat apa? Muka bentuk Nabi Yusuf, separuhnya dunia tidak ada yang berbandingi dengan Nabi Yusuf. Makanya ada doa Allahumma al-mahabata Muhammadin kama ja'alta Yusufa fi qalbi Sulaiman istadatil kulihim wala biha biqabil. Ari kerna heru ke para santri, bukan mukanya seperti Nabi Yusuf, tetapi kalbun salih, hati yang bersih. Ya, kalau Bang Adi, ya, muskul gawe kotor bucel, wah enak. Tetapi dengan kalbun salih, insya Allah semua itu akan terjawab. Setelah perjalanan langit ketiga, Rasul melanjutkan ke perjalanan ke langit ke-4. Di situ ketemu Nabi Idris, penghuni langit ke-4. Ya, singkat. Sesudah ke langit ke-4, ya, lalu Rasul melanjutkan ke langit ke-5, yaitu bertemu dengan Nabi Harun ke-4. Nabi Harun, ya. Ketika bertemu Nabi Harun, sama seperti ini. Man anta, wa man ma'aka. Ya. Setelah bertemu Nabi Harun pun mendoakan Nabi. Ya. Dilanjutkan ke langit yang ke-6. Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Ya, di pintu langit yang ke-5, sama tadi. Ditanya, siapa engkau? Man anta? Jibril. Wa man ma'aka? Muhammad. Ketika itu dibukakan oleh penjaga malaikat penjaga langit ke-6, yaitu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mendoakan Nabi Muhammad, lalu melanjutkan ke langit ke-7. Sama tadi, ditanya kembali Rasul, man anta wa man ma'aka, sampai penjaga langit membukakan pintu langit ke-7. Di situ bertemu penghuni langit ke-7. Siapa? Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, langsung dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah, mengetuk, ya, Nabi Jibril melanjutkan perjalanannya ke langit ke-7. Sudah sampai di langit ke-7, Rasul mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu Rasul berjenak, diam, bahkan sampai menangis, bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kenapa salam saya tidak dibaca, tidak dijawab? Ya, Jibril menjawab, bacalah seperti apa yang aku ajarkan. Lalu apa? Nabi besar kita Muhammad SAW membacakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Di situ dibukakanlah pintu Sidratul Muntaha. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sesudah itu Rasul menjawab kembali, Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Lalu bertemu dengan Allah, Allah memerintahkan, wahai kaum Muhammad, marhaban ya Nabi Allah, ya Rasulullah, selamat datang engkau ya Nabi Allah, Rasulullah. Di situ Allah memerintahkan kepada Nabi besar kita, memerintahkan sholat 50 waktu. Bingung, bahwa 50 waktu
sawaktu kelo barat kaliwan. Ya. Lalu Jibril menyarankan, temuilah para nabi yang kau telah temui. Lalu Rasul kembali lagi kemana? Ke langit kelima. Kepada siapa? Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, bagaimana kau apa yang disyariatkan kepada engkau? Kata Nabi Musa. Kata Nabi, saya diperintahkan untuk umatku melaksanakan sholat 50 waktu. Wahai Muhammad, kata Nabi Musa, jangankan umatmu, ya, umatku saja Bani Israel tidak mampu untuk melaksanakan itu. Kembalilah kepada Rasul. Kecil malaikat Jibril bersepi. Balik dari kemana? Sidratul Muntaha. Menemui Allah. Ya Allah, saya sudah berdiskusi dengan Nabi Musa. Bahkan umat Nabi Musa pun Bani Israel tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah yang begitu beratnya, apalagi umatku, ya Allah. Lalu Allah memerintahkan, lakukanlah sholat 5 waktu. Rasul masih bingung, bagaimana umatku melaksanakan sholat 5 waktu, apakah mampu ataupun tidak. Lalu Jibril menyarankan, kembalilah kepada nabi-nabi yang telah kau singgahi. Maka Rasul kembali lagi ke yang Nabi Musa. Kata Nabi Musa, apa yang kau perintahkan, apa yang Allah perintahkan kepadamu ya Muhammad? Kata Nabi Muhammad menjawab, saya diperintahkan untuk melaksanakan 5 waktu sholat untuk umatku. Kata Nabi Musa, kembalilah kepada Rabbmu, ulang balik memperjuangkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi punya Nabi kau umat balik dari menemui Allah. Ya Allah, apakah ada yang lebih ringan daripada sholat 5 waktu? Apa jawab Allah? Salat 5 waktu untuk umatmu, 1 kali sholat itu sama saja dengan 10 kali sholat. Berarti kalau 5 kali sholat sama saja engkau melaksanakan 50 kali sholat. Apabila, kata Allah, apabila dari umatmu melakukan kebaikan, ya, sebagaimana diterangkan dalam kitab Nashaihul Ibad, apabila umatmu melakukan kebaikan, maka aku akan berikan ganjaran berlipat-lipat. Tetapi apabila umatmu tidak melakukan kebaikan, maka umatmu tidak akan mendapatkan ganjaran. Apabila umatmu berniat melakukan kejahatan, kemungkaran, kekejian, tetapi umatmu tidak melakukan itu, maka umatmu akan diberikan ganjaran. Tetapi apabila umatmu berniat untuk melakukan kejahatan dan kejahatan yang itu dilakukan, maka umatmu akan mendapatkan adab dan siksa. Itulah kisah dari Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak sedikit yang mempercayai, apalagi di zaman modern, ya, dengan kisah Isra dan Mi'rajnya, dengan hitungan jam Nabi bisa sampai ke langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan zaman sahabat pun seperti itu. Bagaimana kita yakin dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa seperti itu? Bagaimana mungkin? Mereka lawan kita percaya, tetapi ada yang satu percaya sahabat Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq.
Makanya diberi gelar As-Siddiq itu sahabat yang membenarkan pertama perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari perjalanan-perjalanan itu di zaman modern seperti ini kita harus yakin hanya satu, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara Isra dan Mi'raj itu terjadi. Karena ini merupakan salah satu apa? Salah satu bagian mukjizat, dan mukjizat ini diberikan oleh Allah kepada para nabi. Khariqul adat, kebiasaan di nalar luar manusia diberikan kepada para nabi dan rasul. Kalaupun keutamaan kelebihan yang diberikan kepada para wali disebut karomah. Kalau orang seperti orang biasa, kiai, ustaz, itu diberikan mahkota. Bahkan kepada hewan Allah memberikan kelebihan, kepada kucing diberikan disebut dengan mawar. Maka kucing itu adalah peliharaan Rasul yang sangat disayang karena membawa mawar. Ada juga yang disebut kelebihan Allah yang diberikan terhadap benda ataupun jamadah, itu disebut khasiat. Batu ahli badan khasiatnya diabsorpsikan cair jadi ubat tabung khasiat. Nah itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh santri? Yang harus dilakukan oleh para santri, bagaimana kita meningkatkan keyakinan. Ya. Bagaimana engkau menemui Allah, kata sahabat-sahabat yang lain. Ya. Kalau kamu ingin menemui Allah, tunaikanlah sholat 5 waktu sebagaimana engkau melakukan dan bisa menemui Allah dalam sholat. Makanya at-tahiyatu mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, itu berada dalam bacaan sholat. Bagaimana cara kita meyakinkan, ya, bahwa Allah itu ada di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, kalau dihafal, ya, bahwa kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mensyukuri, menikmati, ya, melihat bagaimana Allah menciptakan bumi dan isi. Bagaimana Allah menciptakan bumi dengan keindahannya, gunung yang menjulang begitu indah, ya, laut yang begitu dalam terbahir, ya. Karena itu diciptakan sebagai tanda-tanda bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya apa? Di zaman modernisasi ini, bahwa ciptaan terbaik dari manusia itu adalah pesawat jet. Ya. Ciptaan terbaik dari manusia itu adalah pesawat Apollo yang bisa terbang. Coba bayangkan, butuh berapa waktu, ya. Apollo saja sampai ke planet Mars itu membutuhkan waktu 3 bulan 10 hari, ya. Ini bayangkan, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa membutuhkan waktu 12.239 km. Belum lagi ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, sampai Sidratul Muntaha menuju Allah dengan beberapa jam sebelum subuh. Intisarinya apa? Supaya kalian para santri meyakini dengan hikmah Isra Mi'raj ini merupakan perjuangan Rasul kepada kita. Bagaimana Rasul memerintahkan, Allah memerintahkan kepada Rasul, Rasul menyuruh kita untuk sholat 5 waktu. Tong telah, gitu. Betul
pesantren yang kulit nanti lauk, ya, ya, lauk nanti, cermin. Perkembangan santri ini kelihatan kurang. Karena apa? Keseriusan dan niat kalian ini, tekad kalian ini kurang. Tapi hari ini mudah-mudahan ditunjukkan dengan keseriusan hari ini, bahwa hari ini peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan hikmah Isra Mi'raj kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hidayahnya Allah itu datang ketika kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ketika kita mau tidur membaca doa. Setelah bangun tidur kita membaca doa. Setelah kita mau melaksanakan sholat, membaca doa wudu. Sesudah selesai wudu, membaca doa setelah wudu, dan seterusnya. Untuk mendapatkan hidayahnya Allah butuh keistiqomahan. Untuk mendapatkan hidayahnya Allah supaya kita ini min dzulumati ila nur, ya. Jadi kita harus istiqomah, mudzakarah. Sesudah mudzakarah muraqabah. Ya. Sesudah muraqabah jadi muhadharah. Ya. Sesudah muhadharah diajar basulna saja. Maka daya pikir, pola pikir santri akan tercetak di situ. Makanya nanti akan belajar bagaimana belajar ilmu mantek, sulapun Allah. Kalian belajar logika. Ya. Kalau logika kalian hari ini tidak diajar, maka akan sulit untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu disampaikan sekilas secara Isra Mi'raj dalam kitab Qisasul Mi'raj. Mudah-mudahan nanti kalian kaji ke depannya bagaimana Qisasul Mi'raj ini, ya, menjadikan hikmah di zaman modern seperti ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.